Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian radio secara umum. Jadi apa sih radio itu? Radio merupakan salah satu media elektronik yang digunakan untuk menyebarkan informasi, hiburan, atau musik kepada masyarakat. Jadi sebelum adanya teknologi digital, radio hanya bisa didengarkan melalui frekuensi FM atau AM menggunakan perangkat radio. Jadi program-program yang disiarkan oleh radio itu sendiri meliputi berita, musik, talk show, dan hiburan. Radio memiliki kelebihan dalam penyampaian informasi karena informasi dapat tersampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens atau pendengar. Jadi, jenis radio yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Prambors. Prambors adalah radio anak muda yang menyajikan program seperti hiburan, berita, atau talk show melalui siaran radio konvensional. Namun, seiring berkembangnya internet dan media sosial, kebiasaan masyarakat mulai berubah. Banyak masyarakat lebih memilih menggunakan smartphone atau media digital lainnya untuk mendapatkan hiburan dan informasi. Oleh karena itu, radio termasuk Prambors harus beradaptasi supaya tetap diminati oleh masyarakat Indonesia di era digital. Jadi, seiring perkembangan teknologi digital, radio mulai mengalami perubahan dalam penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Jadi, radio tidak lagi hanya dapat digunakan atau didengarkan melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga sudah berkembang dan bisa didengarkan melalui platform digital agar tetap relevan di era modern saat ini. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dan sebutkan di awal tadi, terkait program apa saja sih yang sudah digunakan oleh Prambors itu sendiri. Jadi Prambors itu tidak hanya mengandalkan siaran radio tradisional, which is dia itu seperti menggunakan berbagai platform digital agar tetap bisa beradaptasi di era modern saat ini. Beberapa contoh platform digital yang sudah digunakan Prambors seperti Instagram, YouTube, Spotify, podcast, dan streaming online melalui website dan aplikasi. So, melalui platform tersebut, Prambors membuat konten seperti video pendek, podcast, musik, dan konten hiburan lainnya yang mengikuti tren media sosial. Jadi penggunaan platform digital tersebut menjangkau lebih banyak pendengar atau audiens, khususnya generasi muda, agar tetap memiliki ketertarikan kepada jenis radio Prambors. 3. Jenis konten digital yang dibuat oleh Radio Prambors. Prambors tidak sekedar memutar lagu di frekuensi FM, mereka telah menjelma menjadi penyedia konten multiplatform untuk menyasar segmen utama mereka yaitu Gen Z dan milenial muda. Ada audio on demand atau podcast melalui aplikasi Prambors, Radio, Apps, dan Spotify. Mereka memproduksi berbagai podcast orisinal mulai dari rekaman siaran pagi populer seperti Desta Gina in the Morning atau DGITM, lalu hingga podcast khusus seperti podcast bebas atau drama audio. Lalu ada konten media sosial, Instagram, TikTok, dan X. Prambors sangat aktif menyajikan konten video TikTok atau Reels berupa potongan keseruan on-air penyiar, wawancara artis internasional dan lokal, sketsa komedi, hingga tren terkini yang sedang viral. Lalu ada streaming digital. Prambors menyediakan live streaming 24 jam lewat aplikasi mobile mereka sehingga pendengar tidak terbatas oleh jangkauan pemancar radio analog. Lalu yang terakhir ada artikel web dan infografis. Situs web resmi mereka berfungsi sebagai portal berita pop culture, tren musik, gaya hidup, dan gosip selebritas global. Lalu yang keempat, strategi media agar tetap relevan di era digital, yaitu dengan pendekatan konvergensi media atau multiplatform. Mereka tidak melihat digital sebagai musuh, melainkan perpanjangan tangan. Strategi ini disebut repurposing content, di mana satu konten siaran radio bisa dipecah menjadi video TikTok, artikel web, dan microblog Instagram. Lalu ada kekuatan influencer dan penyiar kosmopolitan. Prambors konsisten merekrut penyiar yang sudah memiliki basis massa kuat di media sosial atau membangun penyiar mereka menjadi influencer. Sosok seperti Nikta Gina, Desta, hingga penyiar-penyiar muda saat ini bertindak sebagai magnet penarik audiens. Lalu Prambors menjadi trendsetter pop culture. Prambors mempertahankan posisinya sebagai kurator di tengah banjirnya informasi. Anak muda butuh panduan tentang musik apa yang sedang hits. Prambors mengisi celah itu melalui
Prambors Top 40. Lalu yang terakhir ada aktivasi komunitas atau offline to online atau O2O. Mereka rajin menggelar acara digital interaktif, kuis berhadiah lewat aplikasi, hingga konser musik, yaitu seperti Prambors Olympics atau Prambors Youth Fest, yang digaungkan secara masif di media sosial. Prambors sangat berhasil beradaptasi di era digital. Prambors tidak mengalami nasib tragis seperti banyak media cetak atau radio daerah yang gulung tikar. Mereka berhasil mengubah identitas dari sekedar stasiun radio menjadi sebuah brand gaya hidup digital. Alasannya, yang pertama, daya hidup brand yang kuat. Prambors berhasil mempertahankan top of mind sebagai radionya anak muda. Meski definisi anak muda itu sudah bergeser dari generasi baby boomers hingga sekarang generasi Z. Yang kedua yaitu monetisasi yang fleksibel. Mereka tidak lagi hanya menjual adlibs atau spot iklan radio konvensional, tetapi sudah menjual paket iklan digital seperti Instagram endorsement, sponsored podcast, hingga native advertising di web. Kami ingin memperkuat argumen bahwa media tradisional sebenarnya tidak mati, tetapi sedang bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Salah satu konsep yang relevan adalah teori konvergensi media dari Henry Jenkins. Menurut Jenkins, konvergensi media bukan hanya soal teknologi yang digabungkan dalam satu perangkat, tetapi perubahan budaya bagaimana audiens mengakses dan menghubungkan berbagai media sekaligus. Hal ini dapat kita lihat pada Prambors. Mereka tidak hanya bertahan sebagai radio konvensional, tetapi juga memperluas distribusi kontennya ke Instagram, TikTok, YouTube, hingga aplikasi digital mereka sendiri. Jadi pendengar radio diarahkan ke media sosial, sementara audiens media sosial juga diajak masuk ke ekosistem radio mereka. Selain itu, berdasarkan penelitian mengenai industri radio di era digital, kekuatan utama radio terletak pada interaksi manusia dan kedekatan emosionalnya. Platform streaming seperti Spotify memang menyediakan musik secara praktis, tetapi tidak memiliki kedekatan personal seperti penyiar radio yang berbicara langsung, bercanda, dan berinteraksi secara real-time dengan pendengarnya. Karena itu, Prambors tidak meninggalkan identitas radionya. Mereka tetap mempertahankan karakter penyiar dan kedekatan dengan audiens. Namun, cara distribusinya dibuat lebih modern dan digital. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya transformasi Prambors menjadi contoh bagaimana media konvensional bisa beradaptasi di era digital tanpa meninggalkan identitas utamanya.